Yang kedua adalah soft infrastructure. Tidak mungkin kita bisa membangun Indonesia yang sangat kuat bila soft infrastructure ini tidak dibangun dengan sangat serius. Di mana soft infrastructure ini? Indonesia negara yang sangat plural, Indonesia sangat majemuk. Harus ada yang menjaga kemajemukan tanpa syarat. Karena inilah infrastruktur soft kita. Tanpa ada pengikat yang membangun iklim yang baik, suasana yang positif, maka segala ikhtiar kita akan terhambat. Bila hard infrastructure tadi, misalnya kita terganggu, misalnya dengan jalan raya, saya pernah lihat harga jeruk kita, itu harga jeruk dari Lampung di Jakarta ini lebih mahal daripada harga jeruk dari Cina. Dari Cina itu lebih murah. Rasanya saya nggak tahu. Rasanya kelihatannya rasa Indonesia lebih enak, cuma harganya lebih mahal. Jadi bila kita perhatikan, sebenarnya bukan karena biaya petani kita lebih mahal, tetapi mengirimkan 100 kg jeruk dari Lampung ke Jakarta bisa 50 kg rusak di jalan, sehingga 50 lainnya harus menanggung keseluruhan cost. Kenapa jalannya rusak? That's where corruption cost problem. Hard infrastructure kita sangat terganggu oleh problem-problem seperti ini. Soft infrastructure ini menjadi krusial. Bila kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini, kita perlu pemerintahan yang ke depan memberikan kepastian perlindungan yang luar biasa. Yang kita sering prihatinkan adalah betapa tenun kebangsaan kita sering terancam robek dan pemimpin duduk menonton tanpa berbuat banyak. Kita harus hadir di situ, kita harus hadir dan harus berani mengambil keputusan-keputusan. Kejadian yang paling sering, paling unik barangkali kejadian di Jakarta tahun lalu di Priok. Saya sering sampaikan ini, bagaimana kejadian di depan seluruh media, 3 orang aparat pemerintah meninggal, 30 lebih kendaraan dibakar, 59 orang luka, dan 0 tersangka. Ini pesannya apa? Di Jakarta saja, di hadapan seluruh media saja, lakukan kekerasan, bawa bendera agama, you can global. Anda akan pergi tanpa menghadapi problem hukum. Bayangkan rasa takut yang dimiliki oleh rakyat di berbagai wilayah Indonesia menyaksikan kejadian itu. Rasa takut itu akan hadir. Kenapa? Karena di tempat-tempat yang harusnya terlindungi saja, mereka terlewatkan. Yang ketiga adalah human capital. Human capital ini menjadi luar biasa. Tadi sempat saya diskusikan sedikit bahwa kita akan memiliki lompatan yang luar biasa besar dari sisi jumlah anak-anak. Tapi bila human capital ini tidak dipandang sebagai the most important asset, maka kita akan terjebak. Presiden Bung Karno, Presiden Soekarno itu, saya membayangkan mengapa Bung Karno dan lagu-lagu kita sangat memuja keindahan alam, karena memang rakyatnya belum bisa dipuja di masa itu. Kan tidak mungkin Bung Karno mengatakan kalian semua 95% buta huruf, menghancurkan percaya diri. Tapi yang ditunjukkan alam kita kaya, indah, karena memang the biggest asset waktu itu adalah alam. Hari ini the biggest asset of this republic is the people of Indonesia. Itu adalah aset terbesar kita hari ini. Nah, tapi selama kita belum melihat itu sebagai aset terutama, maka kita lebih tahu jumlah barel minyak daripada jumlah guru yang mengajar di kelas. Karena memang kita lebih perhatikan pada sumber daya alam, dan ini penting. Tetapi human capital is the key untuk ke depan. Jadi bila kita memberikan perhatian yang cukup di persoalan ini, maka kita akan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah kultur atau karakter, di mana kita sering menyebutkan bahwa kultur karakter menjadi krusial buat Indonesia. Bahkan pendidikan karakter itu mulai digalakkan. Tapi kadang-kadang saya takut pendidikan karakter itu digalakkan di sekolah-sekolah. Karena sebetulnya yang harusnya diajari karakter itu orang tua dan guru, bukan murid. Karena karakter itu kan tidak diajarkan lewat materi, karakter itu lewat contoh.
Dan siapa yang menghadirkan contoh? Orang tua dan murid. Jadi siapa yang harus diadres? Orang tua dan murid. Jadi karakter ini menjadi krusial. Tapi ini semua itu sekalian, ini semua tanpa ingin melebih-lebihkan, pada akhirnya berujung kepada keteladanan nasional. Kepemimpinan nasional menjadi teladan. Karena kepemimpinan nasional menjadi teladan, itulah yang bisa menyebar ke bawah. Kita membutuhkan pemimpin yang otentik, pemimpin yang apa adanya, dan justru keapa-adaannya itu yang mempesona. Bukan strategi PR pencitraan yang membuat mempesona. Jadi tanpa Bung Karno, Bung Hatta tidak perlu mencari PR strategis, menjadi dirinya sendiri justru mempesona. Hari ini kita berbondong-bondong mencari PR strategis di mana-mana selalu mobil pilkada untuk memastikan saya dipersepsikan positif. Ini sebetulnya tantangan tersendiri tentang kepemimpinan kita. Dan di sini, terus sekalian, yang tadi saya sampaikan mengenai strong leadership itu menjadi krusial. Karena ke depan resources yang ada, baik itu untuk mengembangkan pembangunan ataupun demokrasi, rule of law, membutuhkan keberanian untuk menerobos. Demokrasi kita hari ini terancam oleh satu problem yang sangat mengganggu dan bisa mematahkan demokrasi. Demokrasi kita hari ini digerus oleh kekuatan money politik. Biaya politik yang luar biasa mahal membuat proses demokrasi kita menjadi menyimpang. Bila para politisi ditanya, inginkah Anda mengambil, barangkali sebagian memang ingin mengambil, tapi mayoritas barangkali yang mengatakan kita tidak tertarik untuk mengambil, tetapi cost politik untuk sampai, sayangnya tidak semua orang sadar bahwa tidak ikut bertanding adalah sebuah pilihan. Semua mau bertanding, semua mengeluarkan at all cost, dan konsekuensinya begitu masuk dalam proses politik dia menggerus. Nah, kenapa ini berbahaya? Begitu biaya politik menjadi luar biasa besar, dan kita tahu prakteknya dari mana harus diambil kembali biaya politik ini. APBN kita terganggu, konsekuensinya pada rakyat. Bila ini didiamkan terus, tidak bisa berjalan dengan baik. Di sini pemimpin perlu hadir. Di sini, kenapa? Kadang-kadang gemes melihat ini. Kenapa gemes? Kita lihat semuanya terjadi, tapi saling diam. Kita ini tahu kita ini akan jatuh kalau begini terus, tapi semuanya saling pandang. Ya, kalau ini masalah. Semua partai kalau ditanya, semua mengatakan yes, we have problem. Semua partai mengatakan. Dan masih banyak anak-anak muda, bukan hanya muda, tapi orang-orang idealis di parlemen maupun di partai yang tidak mau terlibat itu. Tapi mereka biasanya tidak memiliki posisi tawar yang besar. Semua tahu ini menuju tumpahnya proses demokrasi. Bila tidak dilakukan sesuatu, pemimpin harus hadir. Ajak bicara para pemimpin-pemimpin politik dan katakan, kita praktekkan ini terus, demokrasi kita jadi korban. Dan rakyat kita yang harus menanggung ongkosnya. Pemimpin tidak boleh diam, menunggu term selesai, dan nanti insya Allah pemimpin berikutnya membereskan. Tidak bisa. Harus apa? Apalagi hari ini, menurut saya tidak banyak orang yang memiliki kekuatan seperti pemimpin kita hari ini. Tidak banyak yang memiliki kekuatan seperti itu. Bila ini diterobos, pendanaan partai dibereskan, bisa dengan berbagai macam mekanisme. Indonesia bukan negara pertama yang berhadapan dengan persoalan party financing. Sudah berpuluh-puluh negara demokrasi menghadapi persoalan party financing. Learn from them, belajar dari mereka, terapkan. Tapi tidak boleh kita attitude-nya don't ask, don't tell, therefore I don't know. Gak bisa, harus hadir, harus ajak bicara, dan harus biasa. Karena ini jelas satu saat akan menjadi problem. Mengapa buat Indonesia demokrasi ini penting untuk dibereskan? Indonesia negara yang sangat luas dengan variasi penduduk yang luar biasa tinggi. Tanpa adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis, maka akan sangat sulit sekali kebijakan pemerintah itu memiliki efek yang besar.
sebuah contoh negara yang dahulu menjadi darling. Kita harus hati-hati di sini. Ada yang disebut dengan istilah middle income trap, jebakan negara middle income. Di tetangga kita ada sebuah negara yang pernah masuk dalam jebakan itu dan sampai sekarang belum keluar. Tahun 70-an ketika ASEAN Development Bank itu diluncurkan, ada perdebatan di mana kantornya akan diberikan. Jepang melihat ke Tokyo, Iran juga berminat, tapi kalau di Tokyo nanti ASEAN Development Bank vis-a-vis Washington yang World Bank. Lalu dipilih Filipina karena Filipina adalah negara yang masuk di wilayah middle income gitu, yang kemudian diharapkan nanti menjadi high income. Kita di Indonesia sudah memasuki era yang hampir sama, tapi apa yang terjadi di Filipina? Desentralisasi yang luar biasa besar, distribusi kekuasaan kemana-mana, dan ada landlord, keluarga dominan di tiap-tiap wilayah. Proses pengambilan keputusan yang semula bisa dijalankan dengan baik, kemudian terpecah-pecah, dan efeknya Filipina sampai dengan sekarang masih berada dalam track itu. Kalau kita ke Singapura, mendarat, lihat Singapura agak rasanya tuh ketinggalan sekali. Tapi mendaratlah di Manila, kita bersyukur sekali ya. Karena kita mendarat berubah, baru mendarat di Manila. Ini jebakan middle income yang kita bisa alami, di mana letak pentingnya minute leaders yang bisa mengingatkan pada semua, kita tidak ingin masuk jebakan itu. Karenanya tidak sederhana yang dihadapi Indonesia sekarang. Party financing adalah satu hal, tapi antara pusat dan daerah tidak bisa dikontrol dengan mudah, bukan? Tapi itu akan bisa dijalankan bila pemimpin memperlakukan pemimpin-pemimpin lainnya sebagai pemimpin yang sejajar. Selama kita tidak memperlakukan itu, tanya berapa pimpinan partai yang bisa berkomunikasi dengan pemimpin negara dengan mudah. Selama kita tidak menjalankan proses ini sebagai pemimpin yang modern, maka sulit kita untuk bisa menyamakan pandangan dan visi. Obama itu ketika tahun lalu, beberapa minggu yang lalu mengalami deadlock budget, telepon sendiri, turun tangan bicara dengan seluruh komponen. Pekerjaan presiden kalau didefinisikan, ada Lefort itu ahli presiden di Amerika, dia mengatakan the President of the United States of America adalah to negotiate and to persuade, not to govern. Tapi untuk bernegosiasi dan meyakinkan, that's the job. Begitu telepon, tapi itu mensyaratkan cara pandang terhadap kekuasaannya sangat modern. Dan kita, karenanya saya katakan, kita membutuhkan pemimpin yang otentik yang bisa menjalankan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Bila itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kita terjebak seperti Filipina. Dan sayang sekali, Filipina sekarang itu naiknya lagi menjadi sangat berat sekali, sangat berat sekali. Indonesia tidak boleh mengalami itu. Tentu sebagian juga mengatakan pengancam demokrasi di Indonesia bukan saja yang berada dalam sistem, tapi kanan kiri yang menolak dengan pandangan ini dari luar, dan sebagian yang menolak dengan pandangan religius. Ini ada yang mengancam di kanan kiri, tapi tidak signifikan hari ini, terlalu kecil jumlah mereka. Yang menjadi tantangan adalah bila demokrasi tidak deliver. Dan mengapa tidak deliver? Karena proses di dalamnya yang harus dibereskan. Di sini menurut saya tantangan penting dari 3 pilar tadi: development, democracy, and rule of law.